Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Kurniawan, mahasiswa Universitas Malikus Saleh, jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2019. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya langsung simak videonya. Let's go. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, yang pertama itu ada yang namanya perubahan konsentrasi, ya. Apa itu perubahan konsentrasi? Nah, apabila dalam sistem kesetimbangan homogen konsentrasi salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Nah, bila zat diencerkan dengan menambahkan air pada sistem, maka kesetimbangan bergeser pada jumlah molekul terbanyak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal sebagai berikut. Ke arah mana kesetimbangan bergeser bila pada reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Jika SO2 ditambah yang B, jika SO3 ditambah yang C, jika O2 dikurangi, dan yang D jika SO3 dikurangi. Nah, pembahasannya untuk yang A, bila pada kesetimbangan ini ditambahkannya gas SO2, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, untuk yang B, bila pada kesetimbangan ini ditambahkannya gas SO3, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya untuk yang C, bila pada kesetimbangan ini dikurangi O2, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, untuk yang terakhir yang D, bila pada sistem kesetimbangan ini dikurangi SO3, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, faktor selanjutnya ada yang namanya perubahan volume atau tekanan, ya. Yang kedua faktornya perubahan volume atau tekanan. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume atau bersamaan dengan perubahan tekanan, maka dalam sistem akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Nah, sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volumenya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Nah, pada sistem kesetimbangan di mana jumlah koefisien reaksi sebelah kiri sama dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kanan, maka perubahan tekanan atau volume
tidak menggeser letak kesetimbangan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut ini ya. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, jadi jumlah koefisien reaksi di kanan sama dengan 2 ya. Jumlah koefisien reaksi di kiri sama dengan 4. Berarti bila pada sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke jumlah koefisien kecil. Nah, sebaliknya, bila sistem kesetimbangan tersebut tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke jumlah koefisien yang besar. Nah, faktor selanjutnya ada yang namanya perubahan suhu ya. Menurut Van Hoff, yang pertama itu bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endoterm. Nah, yang kedua, bila pada sistem kesetimbangan suhunya diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Nah, misalnya 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2 dengan delta H min 216 kJ. Nah, reaksi ke kanan eksoterm berarti reaksi ke kiri endoterm ya. Maka dapat disimpulkan bahwa pertama, jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah endoterm atau yang membutuhkan kalor. Nah, jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah eksoterm. Nah, dan yang terakhir itu, faktor yang terakhir itu ada yang namanya pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Nah, fungsi katalisator ini dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah letak kesetimbangan, atau dengan kata lain, harga tetapan kesetimbangan kasih tetap. Nah, hal ini disebabkan katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Nah, teman-teman, berikut kegunaan sistem kesetimbangan dalam industri. Yang pertama itu ada pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Metode ini mereaksikan nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Nah, amonia selanjutnya diubah menjadi senyawa nitrogen seperti asam nitrat dan garam nitrat ya. Pupuk urea CONH22 kali merupakan bahan kimia yang terbentuk melalui reaksi NH3 dengan CO2 ya. Amonia juga digunakan dalam pembuatan bermacam-macam monomer yang mengandung nitrogen untuk industri nilon, polimer akrilat, dan busa poliuretan. Nah, amonia juga digunakan dalam industri farmasi, macam-macam bahan organik, anorganik,
deterjen, dan larutan pembersih, pupuk, dan bahan peledak. Nah, yang kedua manfaatnya adalah untuk pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Nah, salah satu cara pembuatan asam sulfat melalui proses industri dengan produk yang cukup besar adalah dengan proses kontak. Nah, bahan yang digunakan dalam proses ini adalah belerang. Nah, beberapa manfaat asam sulfat adalah untuk pembuatan pupuk, diantaranya pupuk superfosfat, deterjen, cat kuku, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan pengisi aki. Nah, asam sulfat yang kuat 93% sampai dengan 99% digunakan untuk pembuatan berbagai bahan kimia nitrogen, sintesis fenol, pemulihan asam lemak dalam pembuatan sabun, pembuatan asam fosfat, dan triple superfosfat. Nah, teman-teman sudah mengertikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah keseimbangan serta kegunaannya dalam bidang industri. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.